pertama adalah sel normal. Sel normal mengalami adaptasi untuk mempertahankan hemositosis tubuh. Jika terjadi perubahan lingkungan atau kondisi fisiologis tertentu, sel normal dapat beradaptasi dengan meningkatkan atau mengurangi aktivitas fungsionalnya, mengubah ukuran atau morfologi sel, dan perubahan lain untuk mempertahankan keseimbangan internal. Yang kedua adalah displasia. Displasia adalah perubahan abnormal pada struktur sel dan jaringan yang dapat menjadi prekursor kanker. Sel-sel yang mengalami displasia biasanya mengalami perubahan morfologi, ukuran, dan fungsi yang tidak normal. Adaptasi pada displasia mungkin melibatkan perubahan genetik atau epigenetik yang mengarah pada pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Yang ketiga adalah hipertrofi. Hipertrofi adalah peningkatan ukuran sel atau organ sebagai respon terhadap rangsangan tertentu seperti latihan fisik atau tekanan mekanik. Adaptasi hipertrofi melibatkan peningkatan jumlah organel dan protein dalam sel yang meningkatkan kapasitas fungsionalnya. Ini biasa terjadi pada jaringan otot dan jantung. Yang keempat adalah neoplasia. Neoplasia adalah pertumbuhan sel yang tidak terkendali dan tidak teratur yang dapat menjadi tumor ganas atau kanker. Adaptasi dalam neoplasia melibatkan perubahan genetik yang mengarah pada proliferasi sel yang tidak terkendali dan kehilangan kontrol pertumbuhan. Sel kanker dapat menghindari kematian sel atau apoptosis dan memperoleh kemampuan untuk menyebar ke jaringan dan organ lain atau metastasis. Yang kelima adalah atrofi. Atrofi adalah proses penurunan ukuran sel atau organ yang disebabkan oleh kurangnya stimulus atau nutrisi. Ini bisa terjadi ketika sel-sel tidak lagi membutuhkan untuk berfungsi secara optimal dan mengurangi ukurannya untuk menghemat energi. Contohnya adalah otot yang tidak digunakan akan mengalami atrofi karena tidak dibutuhkan. Yang keenam adalah hiperplasia. Hiperplasia adalah peningkatan jumlah sel dalam suatu organ atau jaringan. Ini terjadi sebagai atau tekanan tertentu yang meningkatkan kebutuhan fungsional dari organ tersebut. Contohnya adalah hiperplasia kelenjar payudara selama kehamilan untuk mempersiapkan produksi ASI. Yang ketujuh adalah metaplasia. Metaplasia adalah perubahan jenis sel yang normal menjadi jenis sel yang berbeda, biasanya sebagai respon terhadap iritasi atau tekanan tertentu. Contohnya adalah perubahan sel epitel squamosa menjadi sel epitel kolumnar pada penderita penyakit reflux gastroesofageal.